mah biasa laki begitu. Oh ya, kok ke Pak Profesor nggak begitu gayanya? Harusnya ke semuanya dong begini-begini. Nah ini tapi ke Mas Sunan. 1 kali 24 jam dia tidak minta maaf. Oke, kita langsung laporkan karena ini sudah sangat keterlaluan. Kan begitu. Jadi inilah menurut saya bahwa Bang Sunan dan tim memang kita hadir, tapi kita tidak pernah ikut langsung mau body charge, mau gerakan, mau pukul lain, tidak ada sama sekali. Bahkan kami hadir untuk melerai. Kami orang profesional, itu bukan ruang tinju, itu ruang debat. Dan ruang debat adalah kaum-kaum intelektual yang ada di situ. Sehingga saya sampaikan bahwa pisahkan emosional dengan logika. Ini yang hadirnya orang-orang intelektual yang mana menghormati undang-undang advokat. Karena banyak sekali hadir adalah ahli dan juga advokat yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan content of law yang mana terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, munculnya adanya kericuan itu setelah selesai acara TV One. Tapi sebenarnya pemicunya bukan dari tim kita. Pemicunya memang dari timnya sana yang kalian lihat di video bahwa itu adalah salah satu tindakan yang sangat-sangat tidak menurut kami konyol. Kenapa? Karena tiba-tiba saya orang tidak dikenal langsung body touching, itu menurut kita sangat mengkagetkan. Ada unsur apa? Makanya kami curiga bahwa memang sebelum datang ke TV One mungkin kemungkinan ya dugaan kami memang itu sudah di setting dan lain sebagainya. Sehingga kami mohon kepada masyarakat supaya jangan juga memberikan informasi-informasi kepada publik bahwa ini adalah settingan, ini adalah drama. Biarkan penegak hukum yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik ini. Terima kasih. Baima dong, ngomong dong. Iya, oke teman-teman. Jadi malam itu kan kita diundang. Aku diundang sama Mas Sunan dengan teman-teman artis yang lainnya juga kan. Dan seperti biasa pada saat ada Bapak Julianus masuk itu juga Mamski ngelihat sih cara berjalannya, terus bagaimana Pak Julianus itu menyapa Pak Profesor Gayus ya dengan wajar gitu ya salamannya. Tapi waktu ke Mas Sunan dengan gaya ya pokoknya pun kedengeran. Mamski ada posting di TikTok aku yang keras, kedengeran banget padahal lumayan agak jauh penduduknya. Pak gitu kan. Jadi menurut aku sih itu gaya salaman yang nggak normal, karena kan banyak tuh netizen bilang komen, oh itu mah biasa laki begitu. Oh ya, kok ke Pak Profesor nggak begitu gayanya? Harusnya ke semuanya dong begini-begini. Nah ini tapi ke Mas Sunan. Itu satu. Terus yang setelah selesai itu Mas Sunan nyamperin, mungkin kalian bisa lihat body language-nya Mas Sunan tuh santai banget loh, jalan santai, terus kalem, dan datang ke situ juga nanyanya juga biasa gitu kan. Nah setelah datang apa itu yang berbatik-batik ria itu baru ternyata iya ada pemicunya di situ. Dan Mas Sunan juga datang sendiri di situ. Coba deh kalian lihat, ini kan semua ditonton ya di studio, itu kan banyak pengunjungnya kan, ada security, ada moderatornya juga. Ya hal itu menurut aku sih nggak apa ya, contoh yang buruk lah sebenarnya untuk dipertontonkan, karena kita juga lagi live loh. Itu disaksikan gak cuma oleh kita yang ada di ruangan studio, tetapi juga oleh masyarakat karena banyak yang lagi live saat itu gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin laporan lagi dengan cerita yang dibuat-buat atau direkayasa, nggak bisa, karena jejak digital itu nggak bisa bohong. Jadi daripada kita yang ngomong, lihat aja videonya udah beres. Seperti itu sih. Dan sangat disayangkan sekali kejadian itu ada di ruang yang harusnya kita sama-sama hormati. Oke. Cukup ya? Ya. Cukup. Oke. Ya, makasih. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita berkesempatan untuk memberikan pernyataan sikap dan klarifikasi terkait dengan laporan balik yang dilakukan oleh rekan-rekan di sebelah ya, yang menyangkut peristiwa hukum yang terjadi di TV One kemarin. Akhirnya saling lapor terjadi. Hari ini kami sebagai kuasa hukum dari rekan kami Kumalasari Mulisa Sarjana Hukum atau Baby Kumalasari, beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal di Organisasi Pembasmi atau Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Kami membawa jajaran Wakil Ketua Umum, Ibu Ana, Pak Wasekjen,
Pak Ferry dengan Wakil Ketua Umum Pak Raden Raka dan jajaran-jajaran lainnya, Kepala Badan Bantuan Hukum Pak Maruli Tua Siringo. Kami semua hadir lengkap di sini untuk menunjukkan dedikasi kami bahwa kami ini pembasmi solid. Hari ini anggota kami yang juga klien kami merasa teraniaya dan terjolimi, bahkan sudah teraniaya dijolimi lagi dengan fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh saudara. Siapa tadi Deoks ya yang Ya, pokoknya itulah yang akan kita laporkan. Saudara itu pengacaranya Dr. Andreas. jadi tim dari kuasa hukum Reza Gladys ya. Iya, tim dari. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa kami akan melakukan upaya hukum ya, upaya hukum persuasif dan preventif agar peristiwa hukum ini benar-benar terang benderang. Karena diawali dengan diskusi yang terjadi di TV One, lalu kami dari tim kami atau klien kami ini mendapatkan serangan yang tiba-tiba saja pada saat beliau menjalankan tugasnya sebagai advokat, ya, mendampingi tim-tim advokat. Kita tahu di dalam pasal-pasal KUHP ada yang namanya pasal 212 KUHP, ya, penganiayaan terhadap aparat yang sedang bertugas. Karena kita masuk dalam caturwangsa 4 pilar penegak hukum, maka kami menerapkan pasal 212 KUHP junto pasal 351 yang mengarah kepada 170 KUHP secara bersama-sama. Makanya laporan kemarin sudah diterapkan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan laporan Pro Justice. Nomor laporannya ada di beliau. Tetapi setelah laporan itu, dilalahnya anggota kami atau klien kami ini difitnah lagi dengan kalimat ujaran kebencian, bahkan fitnahan atau hitnahan dengan kalimat nenek, ya. Sementara klien kami ini umurnya masih muda, masih belum punya cucu, dan anak yang paling tuanya pun baru 15 tahun. Cantik lagi ya, dibilang nenek gitu kan. Nah, ini satu penghinaan di media sosial, dan saya berikan somasi secara lisan kepada saudara yang berbicara ya kepada media tersebut agar segera meminta maaf secara terbuka melalui media sosial atau media mainstream ya lainnya, agar benar-benar terlihat itikat baiknya ya, demi menjaga kehormatan daripada klien kami ini, saudara Devi Kumalasari. Nah, agar kami juga bisa mengurai satu persatu permasalahan, karena ada beberapa pasal juga yang akan kami terapkan dalam peristiwa hukum ini. Di antaranya yang akan kami laporkan berikutnya adalah beberapa orang ya terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan junto pasal 318 KUHP tentang prasangka palsu. Ini akan kami laporkan. Kenapa? Karena saudari Devi Kumalasari yang sudah teraniaya dan sudah luka berat kemarin, sudah jelas-jelas videonya dalam proses visum et repertum di dalam rumah sakit yang kemarin menangani perkara tersebut. Itu sudah jelas lukanya, videonya gamblang dan kesakitan seperti apa. Klien kami ini itu luka baru, dianggapnya luka lama dan dibuat-buat. Nah, fitnah ini juga yang muncul akhirnya pada peristiwa hukum ini yang akan mengakar kepada delik aduan absolut. Makanya saya meminta kepada rekan kita di seberang sana ya, agar segera meminta maaf. Saya belum menjelaskan secara signifikan ya. Yang jelas rekan-rekan kita ini telah melakukan laporan yang sama dengan dugaan penganiayaan ya secara bersama-sama, dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP junto pasal 170 KUHP. Ini merupakan satu fitnah yang bukannya dengan itikat baik mereka meminta maaf, malah mereka ingin menjolimi klien kami dan bahkan ingin memenjarakan klien kami dengan rekannya, saudara Sunan Kalijaga. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat tercela sekali bagi profesi advokat ya, dan sangat melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kami meminta kepada rekan-rekan kita di seberang sana yang belum saya sebutkan namanya, segeralah meminta maaf, karena kami masih membuka ruang untuk mengejawantakan itikat baik kalian.
Jangan sampai kalian nanti bermasalah dengan hukum, akhirnya kalian rugi sendiri. Karena kalau urusan dengan saya akan korek semuanya. Ya, karena kalau urusan dengan saya, hati-hati, saya akan korek semuanya sampai ke dapur-dapur kalian. Saya korek. Jadi saya nggak main-main. Ini karena saya menjaga marwah organisasi kami, Pembasmi, dan dengan melecehkan wakil sekretaris jenderal kami ini, Ibu Kumalasari, itu sama dengan melecehkan organisasi advokat kami. Dan kami menganut sistem hierarki, garis komando dari atas sampai bawah. Jadi satu dicubit, kami merasakan semuanya. Nah, hari ini kami mewujudkan itu. Jadi kami membawa tim kami dari DPP. Kami beri peringatan sekali lagi kepada rekan. Kami kasih waktu sampai besok untuk meminta maaf segera. Jika tidak minta maaf, maka kami akan melaporkan ini dengan dugaan pelanggaran prasangka palsu dan laporan palsu. Saya rasa itu aja mukadimah dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat kuasanya. Tunjukin bang. Tunjukin ke Surat kuasa dari kantor hukum M. Firdaus Oyowo S.A. Partner. Prasis mana bang? Prasis. Iya. Iya. Surat kuasanya ya. Ini ada 5 pengacara yang mendampingi, termasuk saya ya, mendampingi saudara Berbi Kumalasari nanti yang akan menangani perkara ini. Oke, mungkin saya lanjutkan kepada klien kami. Silakan Bu. Oke. Ya, jadi kejadian malam itu saya juga bingung ya. Ternyata dia itu kan advokat. Ketika ditanya sama Sunan, kamu itu siapa? Gitu. Dia bilang, saya cuma tamu aja. Kamu diundang nggak? Dia ngakunya kan tidak diundang. Nah, akhirnya ketika di mobil kan ternyata Dokter Samira telepon Sunan. Oh Sunan, itu kan pengacaranya dari Dokter Andreas, dimana kan itu juga berseberangan gitu dengan Dokter Samira gitu kan. Jadi memang di sini kan mensreanya kelihatan gitu. Mereka sepertinya dugaan kita kan memang sudah ada niat. Betul, itu yang pertama. Dan dia juga sudah minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Tapi kok tiba-tiba dia bikin laporan, kalau memang dia terluka kan harusnya cepat ya, detik itu juga. Seperti saya dan Sunan kan, saya jelas-jelas berdarah itu 2 jam lebih loh. Itu kalau bukan saya orang yang kuat, udah pasti, udah mungkin pingsan atau minimal nangis gitu. Tapi karena saya merasa saya advokat, nggak mungkin saya nangis di depan media kan. Itu saya sampai tahan, kuku saya tuh sakitnya luar biasa. Dan sangat saya sayangkan ketika dia bikin laporan, kok bisa-bisanya bukannya dia merasa, apalagi kita sama-sama advokat ya, seharusnya ada empati gitu. Ini kok malah menghina saya lagi gitu. Oh ya, ini Nenek Berbi Kumalasari, maksudnya apa gitu. Saya ini lebih senior daripada dia gitu, dan saya tidak, kami semua tidak pernah ada kenal dia gitu kan gitu. Kok tiba-tiba berani seorang Hotman Paris aja tidak pernah loh berani menghina saya gitu. Itu seorang Bang Hotman yang udah jelas senior gitu, dan kita semua saling menghormati. Kok ini dia yang masih junior main menghina saya? Kalau dia nggak bisa punya mata, nggak usah pakai mata gitu. Kalau memang buta silakan gitu. Jangan kalian itu advokat tapi kok malah body shaming, malah menghina-hina personal saya sebagai advokat. Itu kan tidak mencerminkan advokat yang baik. Dan kita juga akan bersurat kepada organisasi agar dia dicopot aja jadi advokat gitu. Karena ini tidak pantas seorang advokat itu kok malah body shaming di hadapan semua media, bahkan dia membuat laporan palsu ya kan. Dan dia juga bilang, yang membuat saya tersinggung, dia bilang, oh itu kan Nenek Berbi Kumalasari itu jempolnya juga kan sudah terkelupas dari sebelumnya. Dia harus membuktikan apakah jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Berarti kalau jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya, itu darah apa? Ya kan, pada saat saya terinjak dengan adanya kericuan itu darah siapa? Apakah kuku saya kuku palsu, saya pakai darah ayam gitu? Nggak mungkin dong, CCTV semua ada. Itu kan jelas-jelas, visum aja saya sampai kehilangan kuku saya loh. Udah jelas, dan itu juga didampingi penyidik di Rumah Sakit Pertamina.
Saya sama Sunan sampai jam 4 pagi, termasuk saya juga diinfus, dan sampai detik ini saya kehilangan pekerjaan. Kemarin saya dapat callingan dari salah satu stasiun TV. Itu kita sudah lampirkan untuk menjadi bukti-bukti kerugian saya. Akhirnya saya nggak jadi, di cancel. Oleh karena kaki saya terluka. Itu kan kerugian saya yang saya derita, saya alami. Jadi dia juga harus mengganti rugi kerugian saya. Jangan sembarangan bicara aja. Buat apa saya mau drama-drama? Ini urusan hukum. Anda kan advokat, saya advokat. Jangan sembarangan menghina satu profesi loh. Kalau kita mau menghina dia, wah banyak banget celahnya. Tapi mulut saya tidak pernah begitu. Karena kita diajarkan saling menghormati, punya kode etik antar sesama advokat. Ya, apalagi kita advokat yang ngetop aja nggak pernah kita mau berani menghina orang. Nah, lu siapa kok bisa menghina gue? Ya kan, bisa seperti playing victim. Ya kan, lu bilang Sunan nggak mukul. Ya kan, seperti orang jadi kayak perempuan gitu. Jadi perempuan aja kalau memang tidak gentle. Saya yang perempuan aja gentle kok, sampai lagi nangis-nangis semua darah berceceran di studio saya masih tahan loh. Padahal itu sakitnya luar biasa, dan akhirnya hasil visum dari dokter menyebutkan bahwa detik itu juga jari kuku saya itu, kukunya itu harus dicabut. Kalian bisa ngerasain dong bagaimana darah saya udah ngocor 2 jam lebih, sampai kita harus bikin LP dulu di Polres Jakarta Selatan, dan saya harus detik itu juga kuku saya full dicabut semuanya. Itu saya sampai mules ke kamar mandi, saya sampai diare kemarin karena saya ngebayang, oh my god, ini sih sakitnya luar biasa. Dan itu kesakitan saya sampai saat ini, surat izin dokter ada, saya 2 hari tidak beraktivitas, ya kan, baru hari ini akhirnya pekerjaan saya kemarin, saya harusnya jadi bintang tamu di salah satu stasiun TV juga jadi hilang. Dan enak aja dia menghina-hina saya dibilang nenek, jempol saya terkelupas. Maka dari itu saya dan rekan pengacara kita akan meminta itikat baik dia untuk meminta maaf. Kita akan mengirimkan somasi 1 kali 24 jam dia tidak minta maaf, oke, kita langsung laporkan karena ini sudah sangat keterlaluan, dan laporan mereka juga diduga laporan palsu karena ini kan udah jelas paparan dari Sunan Kalijaga, sudah jelas kan TKP-nya sudah jelas, ya kan, videonya sudah jelas. Bukan kayak mereka sebagai advokat masa bikin laporan cuman ngunjukin video 1/4 doang. Kalau profesional kayak tim saya dong dengan Sunan Kalijaga, langsung paparan semuanya dari awal sampai akhir. Itu kan jelas, clean and clear gitu. Tunjukkan keprofesionalan kamu, jangan cuma bisa menghina. Ini contoh yang buruk untuk rekan kita sebagai sesama advokat. Terima kasih. Jadi yang perlu dijelaskan sekali lagi ya, terkait dengan fitnahan yang dilontarkan kepada klien kami oleh oknum pengacara ini juga perlu diluruskan ya. Jadi kalian harus membuktikan. Karena apa? Kalau kalian bilang kalian yang teraniaya, bagaimana sih bentuk penganiayaan menurut kacamata hukum? Yang namanya penganiayaan itu nggak mesti mukul, didorong lalu kena orang itu luka, itu penganiayaan namanya. Luka secara jelas ya. Setelah divisum red apertum, klien kami ini memang benar-benar luka, itu menurut dokter. Karena dokter yang berhak mendalilkan. Kalau kalian mendalilkan kalian dipukul, silakan mendalilkan seperti adagium actori incumbit probatio, actori unus probandi. Siapa yang mendalilkan, kalian yang harus membuktikan. Dan ingat rekan-rekan pengacara, saya berikan adagium satu lagi, Vox Populi, Vox Dei. Suara kebenaran adalah suara Tuhan, dan kalian tidak akan pernah berkelit ketika Tuhan ikut campur. Bang, izin ke Berbi bang, ada trauma fisik nggak sih? Oh pasti jelas, karena kemarin itu bayangkan aja aku sama Sunan itu sampai jam 4 pagi loh di rumah sakit Pertamina didampingi oleh penyidik. Dan gimana sih perasaan, udah kukunya, darahnya udah banyak banget ya, udah lemes banget. Terus dokter juga kan jelas karena itu memang lukanya pada saat itu, dokter bilang ini mau nggak mau Mbak Baby kita harus cabut kuku karena kalau tidak itu nanti akan bisa infeksi ataupun busuk bagian kukunya itu. Terus saya sampai mules itu kemarin, sampai dok saya mohon maaf izin dulu ke toilet ya saya bilang, karena saya ngebayangin. Nah itu kan pada saat disuntiknya itu luar biasa. Itu saya sempat live in TikTok gitu, walaupun ketika udah mulai dibius kan tidak boleh kan, tapi kan video-video itu jelas terpampang nyata dan saya posting di Instagram saya gitu, untuk itu bukti loh bahwa ini loh yang terjadi akibat kericuan ini, kaki saya terinjak ya kan. Kok bukannya mereka minta maaf, malah mereka menghina. Jelas kerugian dan trauma fisik saya juga ada, kerugian saya, pekerjaan saya juga ada. Terus kita juga kan bayar rumah sakit juga kemarin lumayan juga itu.
hampir 7 juta kemarin sama Sunan juga. Ini kerugian semua yang diakibatkan oleh kericuan yang mereka buat gitu. Jadi sebetulnya sesama pengacara juga harus cerdas gitu loh. Ini kok malah melebar kemana-mana, bahkan bikin laporan yang kita duga palsu karena tidak sesuai dengan CCTV dan TKP pada saat tempat kejadian. Apalagi dia menghina saya nenek. Mana pernah saya seumur hidup ada yang berani manggil saya nenek. Jelas-jelas anak saya masih 15 tahun baru naik SMA. Anak saya cuma satu, semua orang juga tahu, apalagi stasiun TV juga tahu, ya kan? Nggak mungkin dong yang namanya nenek, definisinya kan ketika saya punya anak, tiba-tiba anak saya melahirkan, nah itulah saya punya cucu, makanya saya disebut nenek. Lah kalau saya anak saya umur 15 tahun, apakah anak saya melahirkan? Hah? Dia Sama harus dengan menghina membuktikan. anaknya, Itu kan sama. menghina anak saya Menghina juga. anak, iya. Saya tersinggung dong sebagai orang tua begitu. Kan kurang ajar mulutnya. Emang kamu nggak punya orang tua apa? Main hina-hina orang seperti itu. Saya ini seorang ibu loh. Nggak suka saya kalau sampai keluarga saya dibawa-bawa. Apalagi pribadi saya dibilang saya itu nenek. Di mana pikiran Anda gitu loh? Anda nggak pernah ngeliatin Wikipedia, ya kan? Gua aja nggak pernah ngeliat dia. Kita pengacara udah termasuk ngetop loh. Saya juga di DKI Jakarta juga pengurus juga. Jadi bukan yang kaleng-kaleng. Ketika saya dihina begitu, wajar dong teman-teman saya sesama advokat, ya kan tersinggung semuanya gitu. Karena kita nggak pernah main personal ya. Kalau memang Anda advokat yang memang profesional, langsung ya kan kasus hukumnya gitu loh. Jangan main personal body shaming. Apa urusannya? Gua nggak pernah kenal lo. Ya kan tahu nama lu aja kagak. Tiba-tiba lu bilang gua nenek. Lu siapa gitu loh? Berani menghina gua. Ini kan penghinaan melalui ITE gitu. Ini udah jelas gitu. Coba kalian buktikan coba. Saya pernah nggak apakah anak saya umur 15 tahun pernah nggak melahirkan anak? Kalau tidak, selesai kamu sama saya. Bang Daus, Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau kalian berkelit dengan penghinaan yang kalian lontarkan itu di media, kalian berlindung di Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Jadi perlu saya jelaskan bahwa SKB 3 Menteri yang menjelaskan tentang itu sudah dicabut. Dan saat ini semua orang yang menghina orang lain melalui pers sudah tidak lagi menunggu konfirmasi di pers, langsung bisa dilaporkan ke Polda Metro Jaya atau di Polres ya. Karena udah ada undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Jadi hati-hati menggunakan media. Jangan mentang-mentang kalian di media, kalian seenak-enaknya membabi buta. Ingat, ketika seorang pengacara melaksanakan tugasnya di luar daripada surat kuasa, konsekuensinya ada. Dan itu sangat melanggar Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Pasal 3 dan pasal 4 sudah menjelaskan itu secara signifikan. Jadi jangan berlindung di undang-undang itu sehingga Anda bisa seenaknya mengata-ngatai orang nenek dan lain-lainnya. Ini kami sebagai anggota organisasi ya di Pembasmi melihat ini sudah terpenuhi semua unsurnya sesuai dengan pasal 184 KUHP. Jadi actus reusnya, mens reanya sudah ada di sini ya. Bahkan locus standi dan legal standingnya juga sudah jelas di sini. Artinya semuanya harus dibuktikan nanti di proses pemeriksaan, berita acara pemeriksaan di masing-masing lembaga yang tempat kita mengadu kemarin ya, dari Polres dan Polda. Jadi itu aja menurut saya gitu. Bang, tambahan izin Bang, sebagai sahabat sekaligus klien. Bukan sahabat, ketua umum dan Siap, pengacaranya ya. Ketua umum dan pengacara. Reaksi Abang pertama apa melihat klien Abang terluka? Ya, kami begitu melihat di televisi kami kaget gitu loh. Kok ada anggota saya di Pembasmi, coba kartu anggotanya ada. Jadi beliau ini bukannya anggota biasa ya, beliau ini tercatat di Dirjen AHU ya. Ini wakil sekjen di Wasekjen ya. Mbak Berbi Kumalasari itu adalah Wasekjen di Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Ini organisasi advokat bukan ormas dan tercatat secara gamblang di Dirjen AHU. Jadi bukan obat abal-abal. Beliau ini tercatat di lembar negara. Gitu loh. Jadi berkaitan langsung dengan staf Belanda. Jadi nggak bisa tuh di semena-mena kami merasa anggota kami ini terjolimi. Saya melihat dari televisi, saya melihat anggota sendiri, saya nggak mau seperti organisasi lain yang tidak memprotek anggotanya. Bagi kami anggota adalah aset, akan kami jaga baik kepentingan hukum maupun kepentingan pribadinya. Oke, masih. Itu aja ya. Siap, Bang. Terima kasih Berbi, cepat.